Ahli ini tidak keberatan ya. Silakan Pak, satu langkah ke depan kita ambil sumpahnya. Dipegang mic-nya. Pada hakikatnya Bapak yang bersumpah, saya hanya memandu lafaz sumpah atau ucapan sumpahnya saja, diucapkan atau dilafazkan bacaan sumpahnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. Silakan duduk Pak. Silakan tim para pemohon untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Resa Indragiri sudah berkenan hadir menjadi saksi atas permohonan kami selaku pemohon. Yang pertama saudara ahli, kami ingin bertanya apa spesialisasi kalian saudara ahli? Saya menempuh pendidikan formal di bidang psikologi forensik. Mencangkup apa saja bisa dijelaskan secara detail ilmu psikologi forensik? Untuk memahami psikologi forensik majelis, saya pikir akan sangat tepat apabila dipahami tentang kata psikologi itu terlebih dahulu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Tetapi psikologi memiliki sekian banyak percabangan. Salah satunya adalah psikologi forensik, yang secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai psikologi hukum. Dengan demikian, psikologi forensik adalah ilmu tentang perilaku dan proses mental manusia-manusia yang ada dalam situasi hukum. Kalau ditanya siapa gerangan manusia dimaksud, maka di dalam konteks pidana, manusia yang menjadi subjek pembahasan psikologi forensik adalah pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum itu sendiri. Baik itu advokat, jaksa, maupun polisi, petugas pemasyarakatan, dan juga hakim. Terima kasih ahli. Jadi kami akan menggali sesuai dengan keahlian yang saudara ahli miliki. Bagaimana menurut ahli dalam satu peristiwa 340 pembunuhan berencana? Karena keahlian saudara kan adalah psikologi forensik yang juga dalam sisi hukum ya, membuktikan perilaku tadi penegak hukum dan lainnya. Bahwa di dalam satu peristiwa pembunuhan berencana ya, apakah menurut ahli secara psikologi orang itu tiba-tiba ingin membunuh, ingin menghabisi nyawa seseorang, atau ada sesuatu yang mempengaruhi dia secara psikologi untuk berbuat satu pembunuhan dengan secara terencana? Mengacu pada definisi psikologi yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang tingkah laku dan proses mental, maka saya pahami pertanyaan saudara pemohon sebagai apa gerangan proses mental yang berlangsung di dalam kepala, di dalam proses berpikir orang yang melakukan pembunuhan berencana. Betul. Baik. Psikologi forensik majelis memberikan formula bahwa kata perencanaan dalam situasi kejahatan termasuk pembunuhan itu akan bisa dibuktikan lewat 4 unsur di dalam proses berpikir pelaku. 4 unsur itu saya singkat menjadi TIRR. T, target, artinya seorang pelaku menentukan siapa atau apa yang menjadi sasarannya. Siapa berarti manusia, apa berarti objek. Yang kedua, I, insentif, manfaat apa yang sudah diperhitungkan oleh seorang pelaku lewat aksi kejahatannya tersebut. Yang ketiga adalah resources atau sumber daya. Pelaku mempertimbangkan, mencari, dan menemukan instrumen apa gerangan yang akan dia gunakan untuk melancarkan rencananya. Instrumen itu bisa berupa alat kejahatan, misalnya benda tajam atau benda tumpul, dan juga bisa berupa waktu dan juga kolega. Jadi kalau kejahatan dilakukan secara berencana, maka teman-teman orang yang melakukan aksi serupa pada waktu yang kurang lebih sama juga merupakan bagian dari resources atau sumber daya.
Dan yang keempat adalah risk atau resiko. Bahwa pelaku sudah membayangkan ada konsekuensi, ada dampak atau resiko yang akan dia hadapi, dan dia berpikir tentang cara bagaimana untuk mengatasi resiko tersebut. Target, insentif, resiko, dan sumber daya atau resources itu harus dipastikan tersedia di kepala masing-masing pelaku agar bisa diyakinkan dia melakukan pembunuhan secara berencana. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa keempat unsur tersebut harus tersedia secara kumulatif. Secara keseluruhan sudah ada dalam proses berpikir pelaku sebelum, hal yang kedua, sebelum melancarkan aksinya. Oke, saya dapat memahami bahwa yang ahli sampaikan bahwa di dalam satu peristiwa pembunuhan berencana harus ada target, insentif, manfaat, ada resources, sumber daya, dan juga ada risiko yang dia tahu. Menurut ahli, mungkin nggak kalau ada satu peristiwa yang dituduh bersama-sama dalam jumlah 11 orang pelaku, ada yang tidak saling kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah bercakap-cakap, baik handphone maupun komunikasi lewat lainnya, tidak pernah mengadakan rapat bersama-sama, artinya tidak mempunyai tujuan manfaat yang sama, mungkin tidak. Menurut ahli, bagaimana penjelasan ahli dalam psikologi forensik? Baik, ini sebetulnya materi yang saya sampaikan di sejumlah sekolah kedinasan. 4 unsur tadi majelis, yaitu 4 TIRR, target, insentif, resources atau sumber daya dan resiko, adalah yang harus dideteksi pada masing-masing kepala pelaku. Pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian pelakunya ada lebih dari satu, tambah satu unsur lagi, yaitu sinkronisasi antar pelaku terkait 4 unsur sebelumnya. Kata sinkronisasi memberikan pemahaman bahwa sudah barang tentu antar pelaku, jika mereka melakukan aksi kejahatan berencana secara bersama-sama, sinkronisasi ditandai oleh adanya komunikasi, pertukaran informasi, koordinasi, pembagian peran apa, melakukan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, menjawab pertanyaan saudara pemohon, saya pikir kalau bicara kemungkinan selalu ada, tetapi bukanlah merupakan kelaziman apabila ada sebuah kejahatan atau pembunuhan berencana yang sebutlah dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada sinkronisasi, berarti tidak ada komunikasi, berarti tidak ada koordinasi antar pelaku. Menurut ahli di dalam ilmu psikologi forensik, dalam satu kejahatan, dalam hal pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh 11 orang, dengan satu peristiwa seandainya dimulai dari kejar-kejaran, dari nongkrong, mohon maaf saya ulang, dari nongkrong di satu tempat bersama-sama 11 orang, lalu melakukan pengejaran, lalu sesudah memukul, lalu mengambil alih, menginisiatif untuk mengembalikan tubuh itu ke satu lokasi tanah kosong, harus putar, lalu melakukan tindak pidana itu, lalu mengembalikan lagi, merencanakan seolah-olah itu suatu peristiwa kecelakaan dalam 11 orang. Menurut ahli, apakah secara psikologi forensik dimungkinkan dan itu timbul dalam sekejap, mereka bisa bersama-sama, ya, dia pakai motor ini, ya, pakai motor, bisa bersama-sama, seide, sepikiran, serencana, pada mereka sebelumnya seperti yang saya sampaikan, ada yang tidak kenal, bahkan belum pernah berkomunikasi. Menurut ahli dalam bidang ilmu yang saudara ahli. Ya, demikian pula sebagaimana yang tadi saya sampaikan, majelis, saya tegaskan kembali bahwa kalau pelaku pembunuhan berencana atau pelaku kejahatan secara berencana itu melakukan aksinya secara bersama-sama, maka sekali lagi cek adakah proses sinkronisasi antar mereka, adakah proses komunikasi atau koordinasi mereka terkait dengan peran siapa melakukan apa, waktu jam berapa, instrumen apa yang akan digunakan, targetnya siapa, manfaatnya bagaimana. Jadi 4 hal yang atau 4 unsur yang saya sebut tadi betul-betul dipertukarkan informasinya antar para pelaku tersebut. Sekiranya 4 unsur yang saya sebut di bagian awal tadi tidak pernah dikomunikasikan satu sama lain, apalagi kalau seandainya para pelaku memang tidak pernah bertemu atau berkenalan satu sama lain, maka tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah kejahatan atau pembunuhan berencana secara bersama-sama. Jadi menurut ahli, saya lanjutkan sedikit. Jadi 4 unsur pertama tadi, yaitu target, insentif, sumber daya atau resources dan risk, adalah untuk membuktikan perencanaannya, sementara bersama-sama ditinjau dari sinkronisasi terkait 4 unsur tadi antar individu atau antar pelaku yang terlibat di dalamnya.
Oke, jadi sekali lagi, menurut ahli, kalau 5 unsur tadi ya, target, insentif, resource, risk, dan sinkronisasi itu tidak terpenuhi, maka mustahil bahwa ini ada satu peristiwa pembunuhan berencana bersama-sama yang dilakukan oleh katakanlah 11 orang, mustahil ya. Saya garis bawahi kembali majelis bahwa 4 atau 5 unsur itu tadi dari sudut pandang psikologi forensik harus terpenuhi sebelum aksi berlangsung dan secara kumulatif. Terima kasih. Oke, menurut ahli, kira-kira apa motif yang membuat seseorang untuk melakukan suatu pembunuhan yang berencana? Motif ada 2 majelis, satu motif emosional bahwa seseorang atau satu kelompok melakukan tindakan kejahatan, dalam hal ini adalah pembunuhan, untuk meluapkan perasaan negatif yang dia miliki, marah, benci, sakit hati, dendam, cemburu, putus asa, dan perasaan-perasaan negatif lainnya, yang kemudian diluapkan, diekspresikan lewat perilaku agresif berupa pembunuhan. Atau motif yang kedua adalah motif instrumental, motif yang satu ini tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tetapi aksi pembunuhan dilancarkan untuk memperoleh manfaat tertentu, entah itu berupa harta, lawan jenis, popularitas, menutup-nutupi kejahatan lain, dan seterusnya yang sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan atau suasana hati. 2 motif itu yang mungkin bermain-main pada diri pelaku, yaitu sekali lagi motif emosional dan motif instrumental. Memang ada kemungkinan bahwa pada diri pelaku terdapat 2 motif secara bersamaan, tapi lazimnya ada satu motif yang lebih dominan ketimbang motif lainnya. Baik, Saudara ahli. Jadi motif yang disebutkan tadi ya, emosional dan instrumental, ya, tentu berarti dalam arti bahwa satu peristiwa yang diduga pembunuhan berencana tidak mungkin kalau tidak ada motif ya, begitu ya. Saya ulangi kembali, 4 unsur yang saya sampaikan tadi, target, insentif, resources atau sumber daya, dan risiko, spesifik ketika kita bicara insentif, ini mengindikasikan ada motif tertentu yang ingin dicapai oleh pelaku. Oke. Yang kita ingin tanya berikut kepada ahli, Maaf izin majelis, kalimat saya keliru. Ada ada motif tertentu yang mendorong pelaku untuk melancarkan aksi. Jadi mendorong. Insentif adalah tujuan, motif adalah yang mendorong. Insentif yang menarik, motif yang mendorong. Oke, jadi sudah paham gitu ya. Makasih keterangan ahli. Jadi menurut ahli, ya, kalau seseorang tanpa ada motif yang tadi disampaikan yang mendorong, ada entah itu dendam, cemburu, sakit hati, dan negatif lainnya, mungkin tidak orang tiba-tiba diajak membunuh, melakukan satu peristiwa pembunuhan yang sadis tanpa diketahui, tanpa ada tujuan tadi, insentif tadi, ya. Tiba-tiba dia ikut. Bisa. Saya elaborasi mas. Secara universal, psikologi umum memang selalu menjelaskan bahwa proses pemunculan perilaku selalu berawal dari niat. Dengan demikian, bisa kita pahami bahwa perilaku jahat manusia, termasuk pembunuhan pun niscaya bermula dari niat. Sudah barang tentu ada beberapa pengecualian. Misalnya, pertama, kalau yang kita perbincangkan adalah pelaku kejahatan yang tidak waras, pelaku kejahatan yang kecerdasannya jauh di bawah, maka tidak relevan bagi kita untuk berbicara tentang niat. Jangankan kita selaku pengamat, yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan duduk perkara tentang niatnya. Karena sekali lagi barangkali ada gangguan kewarasan atau ada gangguan kecerdasan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam psikologi forensik majelis ada teori efek senjata. Teori efek senjata ini justru merupakan antitesis terhadap teori universal yang saya katakan tadi, bahwa perilaku bermula dari niat. Teori efek senjata ingin menjelaskan bahwa seseorang bisa kemudian meletupkan senjatanya tanpa didahului oleh niat sama sekali. Sebagai ilustrasi, seorang komedian, saya lupa awal tahun 2000-an seingat saya, seorang komedian, tidak inisialnya saja ya, P, inisialnya P,
Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan penembakan, tetapi di tangga salah satu pertokoan, dia keluarkan senjatanya, lalu dia tembakkan ke udara. Perilaku komedian berinisial P ini merupakan contoh berlangsungnya apa yang tadi saya sebut teori efek senjata. Teori ini memberikan penegasan betapa senjata memiliki efek yang luar biasa bagi munculnya perilaku impulsif manusia. Sehingga seseorang yang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan pun hanya dengan memegang, bahkan hanya dengan melihat keberadaan senjata dalam jarak dekat bisa terpantik untuk melakukan perbuatan impulsif. Dari situ bisa kita pahami bahwa seseorang bisa kemudian melakukan tindakan jahat ketika di dekatnya atau dia memiliki senjata. Karena senjata itulah yang sewaktu-waktu bisa mendorong yang bersangkutan untuk berperilaku impulsif menggunakan senjata tersebut. Impulsif berarti dia sungguh-sungguh didahului oleh sebuah niat. Oke, terima kasih ahli. Ya, kami ingin menggali tentang niat dan motif ini karena ini sangat penting. Di dalam satu peristiwa yang tadi kami andaikan dilakukan oleh 11 orang, ya. Lalu yang ahli sampaikan tadi lewat target siapa, insentif, manfaat, resources, sumber daya, resikonya, sinkronisasinya dalam konteks kita sampaikan tadi intinya harus ada motif, ya. Sedangkan motif itu tidak bisa dibuktikan lewat apa dia komunikasikannya, disalurkannya lewat apa. Ya, apakah mungkin 11 orang nongkrong di tempat yang sama secara psikologi forensik, ya, kalian yang ahli miliki, tiba-tiba ada 2 temannya yang memulai tiba-tiba melempari seseorang misalkan atau mengejar seseorang, yang lain itu tiba-tiba tanpa ada tahu sebabnya, tanpa tahu ada motifnya, tanpa tahu tujuannya, lalu ikut-ikutan mengejar, lalu membagi peran dan sampai melakukan kejahatan yang luar biasa, menusuk sampai memperkosa dan sebagainya. Bagaimana pandangan ahli? Kembali majelis, kalau situasi itu disebut sebagai kejahatan berencana, kata perencanaan tadi saya sampaikan berulang kali, kata perencanaan itu hanya bisa relevan ketika 4-5 unsur tadi bisa dibuktikan. Kalau 4-5 unsur tadi tidak bisa dibuktikan terdapat dalam proses berpikir pelaku maupun para pelaku, maka sudah kata perencanaan tidak relevan di situ. Ya, tidak bisa dibuktikan di situ. Kami hanya untuk menekankan kembali ahli. Kita ke topik yang lain. Menurut ahli, seseorang, kemampuan fisik mental seseorang menghadapi tekanan secara psikologi terhadap tekanan fisik, tekanan mental, diancam di dalam keadaan lapar fisik misalnya, haus dan sebagainya, ya. Sampai batasan mana menurut ahli di dalam ilmu keahlian saudara melihat bahwa kalau ada kondisi demikian menimpa seseorang? Jadi kondisi kejiwaannya atau kondisi apa yang dia katakan, apa yang dibuat seseorang yang katakanlah dalam posisi ditekan secara fisik, ya, dipukul, diancam, disiksa, lalu dalam kondisi yang tidak makan, tidak minum, gitu kan? Kira-kira secara ilmu apa yang akan dia lakukan? Biasanya orang dalam kondisi demikian itu, kalau dipaksa atau dikatakan dia diminta untuk diambil keterangannya atau apa, bagaimana kira-kira? Awalnya majelis saya tidak menemukan konteks psikologi forensik di situ. Tapi kalau kemudian saudara pemohon menggunakan frasa diminta keterangan segala macam, berarti saya bayangkan sebuah proses pemeriksaan, proses interogasi. Saya akan menjelaskannya begini majelis. Saya mulai dari hilir terlebih dahulu untuk memudahkan. Majelis psikologi forensik tidak mengharamkan yang namanya keterangan, baik itu dari saksi atau pengakuan dari pelaku, ingin dicari, ingin digali, silakan. Tetapi psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan
bahwa barang yang paling merusak pengungkapan kebenaran, barang yang paling mengganggu pengungkapan fakta, barang yang paling mungkin mengacaukan proses penegakan hukum justru keterangan. Pertanyaannya, kenapa psikologi forensik sampai pada sebuah simpulan yang sedemikian ekstrim? Jawabannya adalah karena psikologi forensik yakin betul ingatan manusia yang menjadi sumber bagi keluarnya keterangan itu, ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi, pecah-pecah, dan rentan mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Jadi kita bisa bayangkan seorang terperiksa ketika dia ditekan untuk kemudian menyampaikan suatu keterangan, maka kemungkinan bahwa ingatannya, informasinya menjadi terfragmentasi dan terdistorsi sangat besar. Akibatnya muncullah keterangan palsu atau false confession. Nah, sekarang saya bergerak ke hulu. Ada 3 jenis keterangan palsu. Kalau keterangan yang benar, true confession, kita tidak usah persoalkan, karena itu sudah true. Yang kita persoalkan, yang jadi sorotan saya sekarang adalah false confession. Perlu saya eja atau tidak? Cukup, yang mulia. Tidak perlu dieja. Cukup, Ali. Tidak perlu dieja. Tidak perlu. Tidak perlu. False confession atau keterangan palsu ada 3 jenis. Pertama adalah coerced false confession. Keterangan ngawur, keterangan keliru, keterangan palsu yang diberikan karena adanya tekanan. Buru-buru saya menyebutkan coerced false confession sebagai penegasan bahwa kemungkinan munculnya keterangan palsu akibat tekanankah itu, kekerasankah itu, intimidasikah itu sangat potensial berlangsung dalam situasi pemeriksaan. Itu sudut pandang keilmuannya. Penegasan bahwa keterangan palsu, praktek-praktek intimidasi dalam pemeriksaan itu sangat mungkin terjadi, secara tidak langsung terbenarkan oleh 2 dokumen. Pertama, Konvensi PBB anti penyiksaan. Di dalam Konvensi PBB anti penyiksaan tercantum sejumlah pasal yang secara eksplisit ditujukan kepada otoritas penegakan hukum tentang jangan sekali-kali menggunakan penyiksaan sebagai cara untuk memeriksa seorang terperiksa. Pasal-pasal sedemikian rupa memberikan pemaknaan kepada kita bahwa para penyusun konvensi PBB anti penyiksaan tersebut punya kesadaran penuh bahwa sekali lagi praktek intimidasi, praktek kekerasan dalam sebuah setting pemeriksaan sangat mungkin terjadi. Dan sebagai catatan majelis, Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB anti penyiksaan tersebut. Itu dokumen pertama. Untuk memperkuat argumentasi saya bahwa penggunaan kekerasan, intimidasi, dan seterusnya dalam setting pemeriksaan sangat mungkin terjadi. Itu dokumen pertama. Dokumen yang kedua adalah Kode Etik Profesi Polri. Di dalam salah satu pasalnya, kode etik itu mencantumkan secara eksplisit bahwa personil kepolisian yang melakukan kekerasan dalam sebuah situasi pemeriksaan merupakan pelanggaran etik. Tercantumnya poin yang satu ini secara eksplisit di dalam Kode Etik Profesi Polri, saya tafsirkan sebagai bentuk insafan otoritas penegakan tersebut bahwa otoritas penegakan hukum tersebut bahwa kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyiksaan dalam sebuah setting pemeriksaan tidak bisa dinihilkan. Karena itulah Polri buru-buru memberikan atau membangun pagar agar personil yang melakukan pemeriksaan tidak melakukan pemeriksaan. Kalau dilanggar merupakan pelanggaran etik. Oke, terima kasih Ali. Jadi bahwa pengakuan atau keterangan yang dihasilkan dari suatu katakan tekanan hasil dari penyiksaan dan yang lain ya seperti yang Ali sudah sampaikan ya, memunculkan false confession atau keterangan-keterangan yang tidak tepat, keterangan palsu, keterangan ngawur dan sejenisnya. Ya. False confession. Ya, jadi menghasilkan keterangan palsu tadi ya. Sekarang saya mau lanjutkan. Kalau keterangan palsu yang dimaksud Ali itu sudah didapatkan, lalu penyidik tetap melanjutkan proses terhadap para
terperiksa saat itu tanpa ada bukti lain, ya, dan akhirnya mereka itu dihukum bersalah melakukan sebuah pembunuhan berencana, apa yang ahli bisa nilai? Majelis, ada 3 F yang menjadi sasaran kritis, sorotan kritis psikologi forensik. 3 F. Bahasa Inggris dulu, kalau diperlukan nanti akan saya eja majelis untuk memudahkan pencatatan saudara pemohon. 3 F. F pertama adalah false confession, berpadu dengan forensic fraud, pemalsuan bukti-bukti forensik, penghilangan bukti-bukti forensik, itu forensic fraud, yang ujungnya adalah fake crime, yang hari ini populer digunakan istilah kriminalisasi. Fake crime, kejahatan yang tidak ada, pidana yang tidak ada, diada-adakan, yang merupakan resultan atau hasil dari, sekali lagi, false confession yang berkombinasi dengan forensic fraud, pengacauan terhadap perusakan, penghilangan dan sejenisnya terhadap bukti-bukti forensik. 3F. Oke, saya mau lanjutkan tadi pernyataan dari ahli. Ahli dapatkah memberikan gambaran seserius apa dampak dari false confession tadi itu bagi terjadinya kriminalisasi atau salah pemindanaan kepada para tersangka? Beberapa detik lalu sudah saya sebutkan. Ketika false confession sendiri merupakan barang yang sangat ringkih, bisa mengacaukan, tadi saya sampaikan, keterangan, apalagi keterangan yang diperoleh dengan cara-cara kekerasan, sangat mungkin mengacaukan proses penegakan hukum. Itu sudah saya sebut beberapa menit lalu. Ditambah lagi, kalau kemudian false confession itu bertemu dengan forensic fraud, pengabaian, penghilangan, pengerusakan terhadap bukti-bukti forensik, maka ujungnya adalah fake crime, kriminalisasi. Genap. Majelis, ada satu temuan yang menurut saya fantastis. Ini menunjukkan, saya tafsirkan sebagai sikap legowo otoritas penegakan hukum terhadap kemungkinan error mereka dalam bekerja. Di sejumlah negara, di organisasi kepolisian mereka membentuk suatu unit khusus, yaitu Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit adalah unit yang sengaja dibentuk untuk melakukan pengecekan ulang, melakukan eksaminasi. Ada juga menggunakan istilah exoneration terhadap kasus-kasus terdahulu yang bahkan otoritas penegakan hukum sendiri pun akhirnya bertanya-tanya, apakah kerja kami sudah tepat atau tidak pada kasus-kasus tersebut. Nah, sekian lama Conviction Integrity Unit itu bekerja, lalu dilakukan riset. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah, berdasarkan temuan Conviction Integrity Unit, apa gerangan yang membuat proses penegakan hukum menjadi centang perenang? Daftarnya panjang, tapi ada 2 yang terutama, karena ini bersinkron dengan sekian banyak temuan lainnya. Pertama, bahwa otoritas penegakan hukum itu sendiri, spesifik kepolisian, karena Conviction Integrity Unit dibentuk oleh kepolisian, bahwa otoritas penegakan hukum sendiri, dalam hal ini adalah kepolisian, yang secara sengaja menghilangkan, menyimpan, menutup bukti-bukti yang sekiranya dibuka akan bisa menguntungkan terdakwa. Jadi munculnya kekacauan proses penegakan hukum berdasarkan riset yang dilakukan oleh Conviction Integrity Unit, pertama adalah akibat ulah otoritas penegakan hukum sendiri. Ketika mereka memilih untuk menutup, menghilangkan, mengaburkan, mengacaukan bukti-bukti yang sekiranya dibuka akan bisa menguntungkan para terdakwa. Itu pertama. Yang kedua temuan majelis adalah false confession. Jadi otoritas penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, akhirnya mengakui lewat riset itu bahwa kekacauan dalam proses penegakan hukum, terjadinya fake crime, terjadinya kriminalisasi adalah karena terlalu mengandalkan pada keterangan, lebih-lebih keterangan palsu. Temuan Conviction Integrity Unit ini semestinya, kalau saya ingin merekomendasikan, begini kalimatnya. Sekali lagi, menggali keterangan, mencari pengakuan, silakan. Itu bukan barang haram. Tetapi ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan,
dan pada saat yang sama mengabaikan, menghilangkan, merusak, mengaburkan dan seterusnya terhadap bukti-bukti saintifik, bukti-bukti forensik, maka ujungnya adalah tragedi. Secara kebetulan majelis, secara kebetulan Kapolri sendiri, Jenderal Listio Sigit, yang memberikan testimoni, bahkan mungkin bisa disebut sebagai sebuah otokritik, bahwa kepolisian, saya tidak akan sebut satuan wilayahnya ya, bahwa kepolisian pada kasus tertentu ternyata tidak sungguh-sungguh berdisiplin bekerja dengan mengindahkan kaidah saintifik. Itu sebabnya kemudian Polri membentuk tim khusus untuk melakukan eksaminasi atau sejenisnya yang sungguh-sungguh mengingatkan saya pada kerja Conviction Integrity Unit yang tadi saya sampaikan. Demikian. Oke, sekarang saya ingin mengetahui pendapat ahli. Kalau ada satu orang tua, seorang ayah yang baru kehilangan, ditinggal kematian oleh anak laki-lakinya, bagaimana perasaan seorang ayah secara psikologi yang ahli bisa jelaskan dalam suasana ditinggal, apalagi dalam satu peristiwa katanya misalnya kecelakaan? Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab dengan kacamata psikologi forensik. Jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Sekali lagi, psikologi forensik adalah psikologi di dalam konteks hukum. Kalau pertanyaan terkait dengan seorang ayah yang kehilangan anaknya, saya pahami itu bukan hal ihwal terkait psikologi forensik. Saya gabung ahli. Tadinya saya mau pisah ini. Saya paham psikologi forensik adalah menyangkut psikologi hukum ya. Saya paham. Tadinya saya mau pisah pertanyaannya supaya satu-satu. Saya gabung saja pertanyaannya. Bagaimana pandangan ahli seorang ayah yang kehilangan anaknya akibat dalam satu peristiwa ditinggal kematian oleh anaknya, lalu menemukan fakta berikut bahwa ternyata informasi awal anaknya mati meninggal oleh karena kecelakaan, ternyata lewat satu tindakan melakukan investigasi mandiri, lalu menemukan bahwa fakta lain anaknya ternyata bukan meninggal dalam peristiwa kecelakaan seperti yang dia duga di awal ya. Lalu mengadakan satu tindakan mengamankan, menangkap ya yang diduga melakukan pembunuhan, melakukan tindakan-tindakan katakan penyiksaan fisik, penekanan yang lain, lalu membuat satu laporan polisi. Menurut ahli dalam peristiwa itu dan psikologi forensik, bagaimana suasana hati ayah itu dan apa yang dilakukan itu, apakah benar di mata psikologi hukum? Sebelum menjawab pertanyaan saudara pemohon, justru deskripsi yang saudara sampaikan itu mengingatkan saya pada pasal lain dalam Kode Etik Profesi Polri. Di dalam Kode Etik Profesi Polri ada satu pasal yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Ketika personil mengalami konflik kepentingan dalam mengatasi atau dalam menangani suatu kasus, kemudian dia tidak mundur, itu pelanggaran etik. Sampai di sini saudara pemohon bisa menangkap maksud saya tidak? Ya, jadi sebelum masuk ke substansi, sebelum menjawab pertanyaan itu, justru saya teringat bahwa situasi itu boleh jadi potensial merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Satu. Nah, sekarang menjawab pertanyaan saudara pemohon. Majelis, mazhab pertama dalam psikologi modern adalah psikoanalisis. Tokoh psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi stres atau apapun itu intinya yang tidak menyenangkan, manusia secara kodrati akan melakukan mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri yang dimaksud oleh Sigmund Freud sudah barang tentu mekanisme pertahanan diri psikologis, bukan fisik, tapi psikologis. Kata Sigmund Freud, kata dia ini, mekanisme pertahanan psikis yang paling tua dalam peradaban manusia
sekaligus merupakan mekanisme yang paling sering dipraktekkan umat manusia adalah proyeksi. Bahasa Inggrisnya projection. Kalau di Indonesia kan secara sederhana, proyeksi atau projection adalah pengkambing hitaman. Jadi ketika seseorang berada dalam situasi tidak menyenangkan, apapun itu, dalam kondisi batin yang tidak positif, apapun bentuknya, maka mengacu pada teori Sigmund Freud, sangat mungkin bahwa mekanisme pertahanan psikis yang akan muncul seketika adalah projection atau pengkambing hitaman. Artinya, alih-alih menginsafi bahwa situasi yang tidak menyenangkan, bahwa kondisi batin yang negatif itu adalah buah dari perbuatannya sendiri, manusia akan cenderung, kata Sigmund Freud, akan cenderung mencari pihak lain yang harus dia kambing hitamkan, yang harus dia salahkan, tanda petik, yang harus dia minta pertanggungjawabannya terhadap pemunculan situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Mengacu pada teori psikoanalisis yang satu ini dari Sigmund Freud, maka menjawab pertanyaan saudara pemohon, dalam situasi yang tadi saudara gambarkan itu tentang seorang ayah dan seterusnya itu, maka dari kacamata psikoanalisa sangat mungkin yang bersangkutan melakukan mekanisme pertahanan diri yang paling tua sekaligus yang paling sering dipraktekkan umat manusia, yaitu proyeksi, mencari-cari pihak di luar dirinya yang harus dia anggap sebagai pihak yang harus disalahkan. Proyeksi, projection, pengkambing hitaman. Kalau setelah yang ahli sampaikan tadi, lalu katakanlah seorang ayah tadi secara hati kecil ya mungkin dia tahu bahwa yang sudah dia lakukan itu, proyeksi tadi itu adalah yang dia lakukan salah, ya, bahwa yang dia duga bahwa ini pelakunya, tapi sudah kadung dia memukul, menyiksa, sudah mengadakan penganiayaan, mengadakan katakan sudah kadung lah, ya, sudah tanggung itu dia lakukan. Secara psikologi forensik biasanya apa yang dilakukan oleh seorang ayah yang demikian itu? Sebetulnya tidak hanya seorang ayah ya, setiap manusia pun akan cenderung melakukan projection atau pengkambing hitaman. Saya tambah perspektif teorinya ya. Dalam psikoanalisa atau Sigmund Freud, kata Sigmund Freud, sebutlah sumber energi bagi mekanisme pertahanan psikis itu berasal dari alam bawah sadar manusia. Alam bawah sadar manusia itu bisa diibaratkan seperti sebuah gunung es. Kalau kita lihat di permukaan gunung, dilihat di permukaan laut, gunung es itu sangat besar, sangat besar. Kapal Titanic yang hancur dalam pelayaran perdananya itu adalah karena menabrak gunung es yang di permukaan laut yang sangat besar itu. Tapi kata Sigmund Freud, nun jauh di bawah permukaan laut, tidak tampak oleh mata, tidak bisa langsung diindra. Sesungguhnya ada bongkahan gunung es yang jauh lebih besar lagi. Metafora ini bisa dipahami oleh saudara pemohon. Metafora ini dipakai untuk memudahkan kita dalam memahami bahwa alam bawah sadar manusia, berarti di bawah permukaan, itu sesungguhnya jauh lebih besar lagi dan sungguh-sungguh gelap. Boleh jadi kita tidak kenal, karena yang kita kenal, yang kita bisa indra sekali lagi hanyalah permukaan gunung es di atas permukaan laut. Nah, projection atau mekanisme pertahanan diri yang ditemukan oleh Sigmund Freud, sumber energinya berasal dari gunung es di bawah permukaan laut itu. Sehingga ketika seseorang sudah melakukan projection, namun permukaan gunung es yang melakukan koreksi secara akal sehat bahwa apa yang dilakukan itu salah, tidak semudah itu untuk menyetop projection. Kenapa? Karena sekali lagi sumber energi terbesarnya adalah dari bongkahan gunung es yang jauh lebih besar lagi di bawah permukaan laut. Sudah barang tentu apa yang di atas permukaan laut tidak akan bisa menjinakkan yang di bawah permukaan laut. Sigmund Freud, psikoanalisa, yakin betul akan kedahsyatan pengaruh bawah sadar manusia bagi proses penentukan perilaku, termasuk perilaku jahat manusia. Kalau kita mengacu pada mazhab itu. Makasih Ali. Jadi dapat saya menangkap bahwa kalau seorang manusia sudah
ya yang tadi disampaikan satu peristiwa yang sudah kadung dia lakukan dan kemudian dia tahu bahwa itu tidak benar, dia akan terus melakukan itu, melindungi dirinya dan terus dia akan melakukan itu. Kemungkinan berapa besar dia menciptakan satu cerita, satu skenario atau menghadirkan satu skenario lah, cerita ya, untuk menutupi apa yang kadung yang sudah terlanjur dia lakukan, kebohongan sebelumnya itu. Ya. Frasa berapa besar itu tidak bisa dijawab, karena yang saya utarakan barusan adalah kondisi psikis manusia dari sudut pandang kualitatifnya. Sigmund Freud tidak bicara statistik, Sigmund Freud tidak bicara persentase, dia bicara metafora. Gunung es di bawah permukaan laut. Alhasil kalau ditanya seberapa besar, jawaban saya adalah amat sangat besar sekali. Jangan minta untuk mengangkakan besarannya itu, karena sekali lagi mazhab psikoanalisa tidak bicara angka, tidak bicara statistik, tidak bicara persentase dan hal-hal kuantitatif lainnya. Secara kualitatif dipastikan amat sangat besar. Kalau ditanya seberapa besar, saya tidak bisa jawab. Yang jelas amat sangat besar. Jadi kami dapat pahami bahwa dampak yang ditimbulkan pasti dia akan mempertahankan pendapatnya, apa yang dia bangun, konstruksinya, apapun yang ceritakan. Ya, makanya konsistensi perilaku itu dia akan mempertahankan konsistensi perilaku dia. Ya, karena sudah kadung nggak mungkin dalam situasi amarah, situasi kesedihan dan itu bercampur tadi yang saya pahami dari keterangan ahli, maka dia akan berusaha mempertahankan sehingga apa yang tidak terjadi dia dalam bahasa sehari-hari mungkin saya bisa sampaikan yang sering kita dengar mungkin cocokmologi ya, cocoklogi ya, dicocok-cocokkan. Saya ingin sampaikan pada ahli, kalau ada sebuah laporan polisi yang sudah menyebut di dalam laporan polisi itu di dalam satu rangkaian ada kronologis singkat, ada terjadi satu peristiwa hukum. Ya katakanlah ada orang yang ditipuk dengan batu, ditusuk dengan samurai, ditusuk dengan bambu. Ternyata hasil visum tidak menemukan adanya tusukan benda tajam, atau di dalam visum membuktikan luka yang dialami mayoritas adalah di sebelah kanan, sama seperti motor yang karena ini diduga kecelakaan, motornya pun rusak adalah sebelah kanan. Mungkinkah satu peristiwa dilakukan kemudian dituduhkan peristiwa itu menjadi pembunuhan ya, dilakukan oleh 11 orang? Lalu menurut ahli, sebelum saya pertanyaan yang kedua tadi ya tentang perbedaan antara visum dengan kenyataan tuduhan tadi, ada tindakan penusukan dan sebagainya, secara psikologi untuk pelaku yang dituduhkan untuk membunuh 11 orang, mungkin gak menurut ahli? Karena di sebelah kanan itu mayoritas lukanya, yang kiri sedikit sekali, cocok dengan motornya yang rusak sebelah kanan. Mungkin gak 11 orang itu ketika menyiksa menurut ahli secara psikologi, ketika memukul ya, ingin menyiksa korban ya, ketika mau kiri dia tidak pukul tapi kanan baru dia pukul, setiap dia sampai ke kiri dia suruh ke kanan dulu. Menurut ahli bagaimana? Pertanyaan berbelit-belit, bisa disederhanakan? Sederhananya di dalam satu tindakan psikologi orang untuk ketika melakukan kejahatan, mungkin nggak menurut ahli satu tindakan yang diduga pembunuhan rusak atau tubuh korbannya rusak mengalami penyiksaan hanya dalam bagian tertentu saja? Begini majelis, sepertinya saudara pemohon ini lupa tentang definisi psikologi forensik. Tampaknya beliau rancu dengan kedokteran forensik. Kalau pertanyaannya semata-mata tentang hasil visum, saya tidak bisa menjawab itu. Kalau semata-mata tentang visum, saya tidak bisa menjawab itu, karena itu kedokteran forensik. Tetapi kalau dibenturkan
atau dihadap-hadapkan dengan laporan polisi. Tadi kan saudara menyebut Ya, hal betul, nah, betul. baru kemudian majelis saya bisa memberikan penalaran psikologi forensiknya. Ya, Jadi jangan tanya saya semata-mata tentang visumnya, saya tidak bisa jawab. ya. Tapi kalau saudara bertanya tentang ini ada laporan seperti ini, visumnya seperti ini, bagaimana psikologi forensik memandang hal itu? Sementara keduanya berbeda. Begitu, saya baru bisa jawab. Ya, begitu maksud saya begitu. Apa? Ya, itu tadi seperti Ali sampaikan bahwa ada laporan polisi Ya. dengan visum yang dihasilkan berbeda. Berbeda. Ya, Lantas bagaimana psikologi Tanggapan forensik memandang itu? Nah, Ya, begini, betul. begini majelis. Ini sebetulnya pengulangan dari apa yang saya sampaikan tadi. Tapi sekarang lebih menukik, seperti saudara pemohon mengajukan pertanyaan lebih menukik. Mudah-mudahan saudara pemohon ingat bahwa majelis beberapa menit lalu saya meyakinkan sidang yang mulia ini bahwa psikologi forensik sudah sampai pada simpulan bahwa barang yang paling potensial merusak penegakan hukum adalah false confession, keterangan manusia, keterangan yang sangat mudah untuk menjadi kacau balau itu. Dengan demikian majelis, kalau dihadap-hadapkan ke saya antara laporan berarti mengandalkan daya ingat manusia dengan hasil visum kerja saintifik, itu merupakan hasil kerja forensik. Ketika kedua hal tersebut bertolak belakang, saya harus konsekuen mengatakan saya akan mengandalkan hasil visum. Saya akan anggap laporan itu sebagai palsu, laporan palsu. Mengingat betapa rentannya, rusaknya ingatan manusia yang menjadi titik awal bagi penyusunan laporan tersebut. Nah, tadi saudara pemohon mengatakan di dalam laporan ada tusuk segala macam. Di visum bagaimana? Tidak ada. Nah, tentangan berarti kan? Dari sudut pandang psikologi forensik, saya akan anggap sekali lagi ini lemah, isi laporan ini lemah, saya akan mengandalkan pada hasil kerja kedokteran forensik. Saya akan jadikan itu sebagai acuan saya dalam berpikir, saya jadikan itu sebagai acuan saya dalam bekerja, bukan laporan yang saya nilai mengandung informasi palsu tersebut. Apakah ada konsekuensi terhadap para penyidik yang memproses itu? Baik, saudara bertanya tentang penyidik. Lagi-lagi majelis, saya teringat pada kode etik profesi Polri. Di situ salah satu pasalnya berbunyi kurang lebih, kalau personil polisi membuat laporan palsu, itu pelanggaran etik. Kalau saudara pemohon ingat, sepertinya sejauh ini kita sudah bicara tentang 3 bentuk pelanggaran etik. 1, penyiksaan. 2, konflik kepentingan. Dan yang ketiga, pembuatan laporan palsu. Kalau dilakukan oleh personil kepolisian, merupakan pelanggaran etik. Sorry, saya potong. Apakahnya etik dan bisa kita proses pidananya menurut Ali? Saya tidak dalam saya bisa menjawab, tapi saya bukan hadir sebagai seorang ahli hukum, maka saya memilih tidak menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih dari saya, cukup Ali. Mungkin ditambahkan. Terima kasih, saudara saksi. Saya kira saya akan yang agak sederhana saja. Ketika ada seorang yang diduga pelaku atau kumpulan pelaku melakukan kejahatan di satu tempat, di X saja, katakan di X. Kemudian setelah dia melakukan kejahatan tersebut, besoknya dia kembali lagi ke situ. Bagaimana penilaian dari sisi psikologi forensik? Mungkin nggak itu terjadi terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan, kemudian tidak melarikan diri, bahkan dia balik lagi ke situ. Sampai pada harinya ditangkap dia. Pembunuhan. Bisa diulang, maaf, pertanyaan. Jadi begini, ada sekelompok yang diduga menjadi pembunuh, sekelompok lah ya, saya nggak katakan jumlahnya, tapi sekelompok cukup banyak. Diduga dia membunuh, bahkan ruda paksa di satu tempat. Kemudian nih ketahuannya nih, setelah ada laporan polisi. Tapi anehnya besok harinya
dia datang lagi ke tempat, hampir ke tempat kejadian itu seolah-olah nggak ada masalah. Karena di situ tempat main dia, karena di situ dia tempat kumpul dia dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah hal-hal seperti ini lumrah dalam ditinjau dari sisi psikologi forensik? Dan seperti biasanya pelaku yang melakukan kejahatan, biasanya dia langsung meninggalkan, melarikan diri dan tidak akan pernah kembali lagi ke tempat itu. Bagaimana pandangan? Kalau di dalam psikologi majelis, kemungkinan atau probabilitas itu selalu ada, gitu ya, selalu ada, karena tidak hitam atau putih, tapi gradasi, jadi kemungkinan tetap ada. Namun, misalnya kalau kita kaitkan ke statistik, uji probabilitas itu dilakukan sedemikian rupa sehingga kemungkinan itu bisa dianggap tidak ada. Jadi pemahamannya begitu majelis. Di dalam statistika psikologi, kemungkinan itu selalu ada. Kemungkinan itu selalu ada. Tapi lewat uji statistik akan terbenarkan bahwa kemungkinan yang hanya sekian itu boleh diabaikan. Kalau kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa awam, ya anggap saja kemungkinan tidak ada. Gitu ya, jadi pemahaman tentang kata kemungkinan. Ini untuk begini saudara pemohon, pada dasarnya kita beda alam. Ya, sarjana hukum tentu punya cara pandang, cara berpikir dan kosakatanya sendiri. Demikian pula psikologi. Jadi izinkan saya untuk sedikit mundur agar kemudian tidak terlalu berjarak dengan proses berpikir saudara pemohon yang notabene sarjana hukum, sementara saya sarjana psikologi. Gitu. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Poin kedua, saudara pemohon tadi sempat saya sampaikan bahwa salah satu unsur yang harus dipikirkan oleh pelaku kejahatan adalah unsur R, yaitu resiko. Apa maksudnya? Seorang pelaku kejahatan sudah berpikir, apa kira-kira resiko yang akan dia hadapi? Apa konsekuensi dampak yang akan dia derita? Apa dampak dari perbuatannya? Sehingga dia tidak berhenti hanya pada pikiran ada tidak. Tapi R atau resiko bermakna bahwa setelah dia berpikir tentang keberadaan resiko itu, selanjutnya dia berpikir bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi resiko-resiko tersebut. Nah, kalau kemudian ini kita jadikan sebagai pijakan berpikir, maka sudah kemungkinan selalu ada. Sekali lagi, tetapi kelumrahan manusia, dalam hal ini adalah manusia yang melakukan kejahatan, adalah dia akan atasi resiko itu dengan cara apa? Jangan sampai meninggalkan jejak, jangan sampai memperlihatkan diri, bangun alibi dan seterusnya. Jangan terekam CCTV, pengaruhi saksi, rusak TKP dan seterusnya. Termasuk kalau pelaku kejahatan kemudian datang kembali ke TKP-nya, dia melakukan ruda paksa, tadi disebut demikian, dia melakukan pembunuhan, kemudian keesokan harinya dia kembali. Mungkinkah itu? Sekali lagi, mungkin saja. Tetapi mengacu pada teori atau perspektif yang saya sampaikan barusan, kemungkinan itu terlalu kecil sehingga kita boleh mengesampingkannya. Dalam bahasa awam, kita bisa anggap kemungkinan itu tidak ada. Karena itulah R, esensi R. Risiko sudah dia pikirkan, dan dia harus melakukan segala macam upaya untuk memastikan risiko itu bisa dia kendalikan. Rusak TKP-nya, rusak CCTV-nya, bangun alibinya, pengaruhi saksinya, lakukan hengki-pengki barangkali dengan oknum penegakan hukum dan seterusnya untuk memastikan resiko berada dalam kendali saya. Terima kasih. Saya pikir. Bung Resa Indragiri sebagai ahli forensik, psikologi forensik. Saya ingin bertanya berdasarkan pengalaman saudara sebagai ahli psikologi forensik, apa saja faktor psikologi yang memerlukan atau yang perlu diperhatikan untuk menentukan tentang seseorang menjadi pelaku pembunuhan atau bukan pelaku pembunuhan? Saya belum sepenuhnya paham akan pertanyaan saudara pemohon majelis. Bisa diulang? Berdasarkan pengalaman Anda sebagai ahli psikologi forensik, apa saja faktor psikologi yang perlu diperhatikan untuk menentukan seseorang sebagai pelaku pembunuhan atau bukan pelaku pembunuhan?
Tolong saya dikoreksi ya kalau saya keliru. Faktor itu kan berarti sebab musabab perilaku ya, betul ya? Begitu ya, faktor itu. Majelis, di dalam psikologi, termasuk psikologi forensik, dan ini dipraktekkan di seluruh lini sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, saya yakin juga kejaksaan, mungkin juga majelis hakim, dan sudah barang tentu di pemasyarakatan. Saya bisa uraikan itu tentang bagaimana sesungguhnya kita memahami proses pembentukan perilaku jahat manusia, termasuk pembunuhan. Gitu. Majelis perilaku psikologi berkeyakinan bahwa manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama bagi pemunculan perilaku, pembentukan perilaku. Faktor disposisi, faktor dalam, dan faktor situasi. Faktor internal, faktor eksternal, faktor dalam, faktor luar, faktor individu, faktor lingkungan. Itu sama semua, sinonim, disposisi dan situasi. Namun majelis, dalam perkembangannya psikologi itu seperti bercabang. Ada sebagian mazhab, sebagian ilmuwan, sebagian sekolah yang yakin bahwa faktor disposisi lebih dominan. Berarti faktor dalam manusia lebih dominan sebagai penentu kenapa manusia melakukan perbuatan jahat. Sementara mazhab yang lain, ilmuwan yang lain berkeyakinan sebalik, bahwa bukan faktor disposisi, tapi faktor situasi yang menentukan pembentukan perilaku jahat manusia. Ada juga yang mencoba memaksakan diri dengan mengkombinasikan dua faktor tersebut, disposisi dan situasi, dicampur seperti gado-gado sedemikian rupa. Kalau saudara pemohon bertanya ke saya ada di mazhab yang mana? Saya terus terang majelis berada di mazhab yang sebelah sini. Saya tidak muskilkan, tidak nihilkan faktor disposisi, tapi saat ini saya betul-betul, maksud saya saat ini adalah selama ini, saya lebih berkeyakinan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor situasi. Baik, faktor luar diri manusia. Ada ungkapan begini, manusia itu lahir dalam kondisi baik, dalam kondisi indah, dalam kondisi positif. Tapi ayah ibunya lah, kita maknai, tetangganya lah, masyarakatnya lah, pemerintahnya lah yang membuat dia jadi buruk. Ungkapan ini merupakan penguat bagi saya untuk yakin bahwa perilaku manusia sangat kuat, untuk tidak mengatakan sepenuhnya, dipengaruhi oleh faktor eksternal manusia tersebut, faktor situasi. Oke. Dalam satu peristiwa, saudara ahli, apabila seseorang melakukan satu tindakan yang dikatakan untuk menyelidiki atau menyidiki suatu kejahatan dengan melakukan kejahatan juga, bagaimana? Itu vigilante. Ya, betul. Vigilante adalah tindak tanduk yang diklaim untuk menciptakan kepastian hukum, menghadirkan keamanan, mendatangkan ketertiban, membangun ketentraman dan hal-hal positif lainnya. Namun ironisnya, justru dengan cara-cara melanggar hukum itu sendiri, merusak ketentraman itu sendiri, mengganggu ketertiban itu sendiri, mengacaukan ketentraman dan seterusnya. Jadi ini merupakan ironi. Itulah vigilante. Orang-orang yang mengklaim berusaha menegakkan hukum dan seterusnya, tapi justru dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri. Baik, satu pertanyaan yang terakhir. Saya sangat tertarik dengan apa yang saudara ahli katakan bahwa proyeksi pengkamping utama, di mana satu pemeriksaan terlalu mengandalkan keterangan dengan proyeksi pengkamping utama. Bila dalam satu kasus tertentu seseorang ingin mengungkapkan satu peristiwa atau kasus dengan mengandalkan keterangan, hanya keterangan dari orang yang diduga atau dituduh melakukan satu kejahatan tanpa didukung oleh suatu alat bukti yang valid. Kemudian orang itu pada akhirnya
dia tidak melakukan, tetapi untuk mempertahankan satu pengkambing di taman atau suatu kebohongan, diciptakanlah kebohongan yang lain, ya kan? Diciptakan kebohongan lain untuk menutup kebohongan yang awal, sampai pada tingkatan baik itu penuntutan maupun penghakiman, kebohongan itu diciptakan dari yang satu menjadi kebohongan yang lain, akhirnya terciptalah kebohongan itu menjadi satu kebenaran. Bagaimana menurut forensik? Majelis, sebelum saya menanggapi pertanyaan saudara pemohon, saya terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan maaf kepada baik itu majelis maupun kepada bapak-bapak advokat dan juga bapak-bapak dan ibu jaksa. Karena ini terus terang salah satu materi yang saya sampaikan ketika saya mengajar misalnya di kelas Mahkamah Agung. Pertanyaannya begini. Sekali lagi saya mohon maaf majelis. Ada klaim kan begini, ada pernyataan normatif begini. Praduga tak bersalah. Sekarang kalau pertanyaan itu diajukan ke saya akan katakan begini. Saya dengan segala hormat tidak teryakinkan bahwa dengan segala hormat semua orang di ruang penegakan hukum yang mulia ini sungguh-sungguh bisa konsisten dengan aturan main itu. Pertanyaannya, kenapa saudara sedemikian negatif berpandangan tentang personil penegakan hukum, begitu ya? Mungkin ini saya membayangkan sebuah dialog di ruang kuliah. Jawaban saya begini. Dari sudut pandang psikologi forensik, kerja jaksa, kerja advokat 100% bertolak belakang dan tidak mungkin sangat kecil kemungkinannya beralih posisi. Maksudnya begini, ketika seorang terdakwa duduk di kursi pesakitan, jaksa dari sudut pandang psikologi forensik niscaya akan mencari, menggali, mengeksplorasi faktor disposisi. Saudara jaksa bisa mengikuti maksud saya tidak? Tadi sempat saya jelaskan apa itu disposisi dan apa itu situasi. Disposisi adalah faktor internal, faktor diri orang yang bersangkutan. Situasi adalah faktor eksternal. Jadi ketika seorang terdakwa duduk di sini, seorang saksi duduk di sini, proses berpikir jaksa adalah menemukan faktor disposisi pada diri terdakwa. Karena ketika jaksa berhasil menemukan faktor disposisi itu, maka jaksa punya alasan untuk mengatakan terdakwa bersalah. Semakin yakin jaksa bahwa mereka sudah menemukan faktor disposisi, maka semakin besar pula kemungkinan mereka akan mengajukan tuntutan yang sangat berat bagi diri terdakwa. Karena mereka teryakinkan bahwa tidak ada pihak lain, tidak ada faktor situasi, tidak ada faktor eksternal, tidak ada faktor lingkungan apapun kecuali faktor disposisi, kecuali faktor dalam, kecuali faktor orang, kecuali faktor terdakwa itu sendiri yang melakukan, yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pidana. Itu proses berpikir jaksa. Proses berpikir advokat adalah sebaliknya. Mereka berpikir by default, otomatis mencari faktor situasi. Bahwa mereka harus meyakinkan semua pihak, peristiwa pidana itu terjadi bukan karena terdakwa, tapi karena faktor di luar diri terdakwa. Eksternal, situasi, lingkungan, orang lain, dan seterusnya. Semakin advokat atau penasihat hukum yakin bahwa perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu terjadi karena faktor situasi, bukan karena faktor terdakwa, maka penasihat hukum semakin percaya diri untuk mengatakan klien kami tidak bersalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang, apakah saya boleh berlanjut tentang proses berpikir hakim majelis? Baik. Kalau dipandang tidak layak, saya berhenti sampai di sini. Baik, berarti majelis mengizinkan saya untuk lanjut. Baik. Saya diam sebentar untuk memastikan saya memilih kosakata yang tepat majelis. Saya karena ya serius majelis. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya sedang menghina lembaga peradilan, sama sekali tidak. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya melakukan ya katakanlah contempt of court atau tidak. Saya menjunjung penuh rasa hormat saya terhadap institusi peradilan, terhadap majelis. Saya lanjut majelis? Silakan, Pak. Baik.
Tadi saya sudah sampai pada sebuah kesimpulan, jaksa tidak mungkin bergeser mencari faktor situasi. Sebagaimana advokat atau pengacara tidak mungkin bergeser mencari faktor disposisi. Nah, sekarang bagaimana posisi hakim? Begini. Sudah barang tentu dengan duduk di tengah, kenapa saya harus melihat saudara terus ya? Jadi kesannya saya jadi malah berpihak nih. Saya lihat majelis saja. Sungguh majelis saya merasa merasa rendah lah duduk di kursi ini. Jadi berat juga menatap ke arah majelis. Apalagi karena posisinya kan berbeda. Mendongak bukanlah sebuah posisi yang menyenangkan untuk dilakukan. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Dengan duduk di tengah, maka kita terus-menerus yakinkan diri kita bahwa hakim berada pada posisi yang netral. Ibarat sebuah garis, di sini kutub sebelah sini ada penasihat hukum, di kutub sini ada jaksa, di tengah adalah hakim. Normatif seperti itu, tetapi dengan segala hormat majelis, saya tidak teryakinkan. Saya tidak teryakinkan. Kenapa? Karena saya bisa dikoreksi sekiranya saya salah, mohon dimaafkan. Berkas yang diterima pertama kali otoritas pengadilan bukanlah berkas dari kedua belah pihak, tidak. Berkas yang diterima sejak 0 km, bahkan sebelum persidangan pertama berlangsung, adalah berkas yang diperoleh dari jaksa. Itu mengakibatkan betapapun secara teoritis hakim berada di tengah, tapi dari sudut pandang psikologi forensik, saya punya alasan paling tidak untuk khawatir atau menduga-duga bahwa karena berkas yang diperoleh sejak awal hanya dari satu pihak, maka sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, framing terhadap proses persidangan yang mulia ini adalah framing sesuai potret situasi yang dibangun oleh jaksa. Dengan demikian, secara aktual, menurut saya majelis dengan segala hormat, hakim tidak berada di tengah. Tapi bandul itu berada di salah satu sisi. Karena hakim sudah terframing oleh berkas yang sejak awal, bahkan sejak sebelum dimulainya persidangan, hanya diberikan oleh salah satu pihak. Framing sudah berlangsung. Dari situ ingin saya katakan, pertama, betapa beratnya tugas penasihat hukum. Karena penasihat hukum, maaf kalau kosakata saya tidak baik majelis, penasihat hukum harus bekerja keras untuk membetot kaki hakim, untuk berpindah dari satu kutub ke kutub netral kembali, bahkan syukur-syukur pindah ke kutub mereka. Dengan kata lain, ketika persidangan ini dimulai, pihak jaksa sudah mendapatkan bonus 1 poin. Sementara penasihat hukum 0. Tugas mereka adalah mengembalikan kedudukan ke 0-0, draw, imbang. Bahkan syukur-syukur mereka berusaha mengembalikan posisi ke 0-1. 1 untuk mereka. Dengan kata lain, dalam bahasa psikologi begini majelis, hakim sejak awal sudah mengalami framing. Yang harus dilakukan adalah deframing, menetralisasi efek framing, kemudian reframing, membangun framing ulang sebagaimana yang diinginkan oleh pihak seberang. Dari situ majelis, saya terus terang jadi lupa pertanyaan saudara pemohon apa. Tetapi yang ya, terus tapi mudah-mudahan ini relevan. Mudah-mudahan saudara Ahli terangkan. Ya. Tentang praduga tak bersalah tadi ya. Nah, kalau saudara pemohon mengatakan bagaimana pandangan saya tentang praduga tak bersalah, izin majelis, saya dari sudut pandang keilmuan saya yang jelas punya keterbatasan ini, saya tidak teryakinkan. Saya tidak yakin siapapun di ruangan sidang yang mulia ini, baik itu dengan segala hormat otoritas kejaksaan, otoritas advokat, dan dengan segala hormat otoritas hakim, sungguh-sungguh berada pada titik praduga tak bersalah, berada pada titik netral. Saya tidak yakin. Dengan segala hormat, demikian. Jadi saya tambahkan sedikit lagi supaya tuntas. Memang menjadi kerja yang luar biasa berat
bagi terutama otoritas hakim untuk tidak terframing baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sadar tidak sadar, tidak terframing sejak awal oleh berkas yang disodorkan oleh jaksa. Itu kerja yang luar biasa berat. Kalau kita bersepakat bahwa setiap manusia punya kecenderungan untuk menjaga konsistensi perilaku, maka resiko yang mungkin muncul adalah confirmation bias, bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Proses persidangan ini dari kacamata jaksa, dari sesi ke sesi, dari saksi ke saksi adalah proses konfirmasi belaka. Terus menerus mereka berusaha menciptakan sebuah situasi agar keyakinan mereka semakin teguh, semakin teguh, semakin teguh, dan seterusnya. Confirmation bias. Jadi mereka akan saring informasi. Mereka akan pilih mana informasi yang sekiranya akan memperteguh posisi mereka bahwa terdakwalah dalam kurung faktor disposisilah yang bermain dalam peristiwa pidana ini. Sebaliknya demikian pula, penasihat hukum mereka juga akan terperangkap dalam confirmation bias. Bahwa mereka akan terus-menerus berusaha mempertahankan posisi mereka, meneguhkan keyakinan mereka bahwa faktor situasilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana ini. Bagaimana dengan hakim? Tadi saya katakan majelis, kalau kita bersepakat bahwa pada dasarnya fokus dulu. Maaf. Kalau kita bersepakat bahwa dengan segala hormat, seandainya toganya dilepas, seragamnya ditanggalkan, dengan segala hormat majelis juga mungkin melepas toganya, meletakkan palunya, saya yakin bahwa proses berpikir kita sama, yaitu manusia. Dan manusia punya kecenderungan untuk mempertahankan keyakinannya, perilakunya, sampai melakukan bias konfirmasi. Hakim yang sudah berada di satu kutub framing tertentu akan terdorong secara manusiawi untuk mempertahankan keyakinannya, keteguhannya. Sehingga sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja terperangkap dalam sebuah bias konfirmasi. Confirmation bias. Jadi benarkah ada azas praduga tak bersalah? Di buku ada. Dalam prakteknya, izinkan saya untuk menjadikannya tanda tanya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, satu pertanyaan saja. Tadi ahli sudah menjelaskan soal TIRR. Saya ingin menjelaskan soal, mohon pendapat pandangan ahli soal resources saja, soal terkait resources. Seberapa tinggi tingkat probabilitas pelaku yang menggunakan resources tertentu dalam pembunuhan berencana lalu menyimpannya? Seberapa tinggi? Terima kasih. Sama, saudara pemohon, walaupun saudara bertanya tentang resources sumber daya, yaitu alat yang digunakan untuk perbuatan pidana, tetapi sesungguhnya saudara mengajak kita berdiskusi ulang tentang risk, bahwa keberadaan senjata akan kemudian bisa menjadi bukti. Alhasil, kalau itu dianggap akan bisa membahayakan alias menjadi resiko bagi pelaku, maka dia akan melakukan sekian banyak upaya untuk memastikan bahwa bukti itu tidak menjadi bukti, menghilangkannya, merusaknya, membakarnya, dan seterusnya. Soal probabilitas menyimpannya bukan? Sebagaimana saya katakan tadi, kalau probabilitas atau peluang selalu ada. Tetapi kenapa teori itu dibangun? Teori itu dibangun untuk meyakinkan kita bahwa kemungkinan atau peluang yang sedemikian kecil itu bisa kita kesampingkan. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih yang mulia. Cukup ya? Ya. Saya akan menerapkan teori yang saudara sampaikan tadi. Karena kami di sini akan bersifat netral, maka itu akan saya berikan kesempatan pada termohon. Seperti yang saya berikan pada pemohon. Silakan termohon untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih ahli telah mendapatkan pembelajaran ahli yang cukup panjang lebar, tapi izinkanlah kami juga ingin minta pendapat. Ketika ahli tadi menjelaskan bahwa ilmu psikologi forensik adalah untuk mengetahui perilaku dan proses mental manusia, utamanya dalam proses hukum, yang kami
Soroti pertama terkait pelaku. Banyak kasus yang selama ini kita tangani atau yang terjadi di masyarakat, katakanlah si pelaku A itu melakukan pencurian dan sebagainya. Tetapi ketika yang bersangkutan tidak tertangkap tangan, selalu ada sikap perilaku yang menghindar dari hal itu. Padahal dari hal lain sebenarnya dialah pelakunya. Tetapi karena dia mempunyai hak praduga tak bersalah dan hak ingkar, dia tetap berusaha untuk menghindar. Nah, apakah ini mohon nanti termasuk ciri-ciri sikap perilaku yang internal atau pengaruh yang eksternal atau gabungan dua-duanya? Itu yang pertama. Apakah itu karena memang mohon maaf sudah watak dasar atau memang itu bisa hal yang baru? Itu yang kami tanyakan untuk yang pertama. Mohon untuk yang kedua. Kalau boleh majelis satu persatu supaya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama dulu ya. Saudara termohon tadi bertanya apakah itu memang pembawaan dari yang bersangkutan, artinya disposisi yang dominan, ataukah perilaku insidental, berarti faktor situasi yang menentukan yang lebih kuat pengaruhnya. Begini, majelis di dalam psikologi ketika kita bicara tentang kepribadian manusia, sesungguhnya bisa dibilang menjadi dua, yaitu trait dan state. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya sama saja kepribadian. Tapi apa perbedaannya antara trait dan state? Trait adalah kepribadian yang cenderung ajak. Dari waktu ke waktu ya begitu. Tapi bukan berarti 100% dia tidak pernah berubah tabiat. Bisa saja tempo-tempo secara insidental muncul state. Contoh begini, untuk memudahkan. Ada orang yang disebut sebagai berkepribadian introvert. Pendiam, tertutup, membatasi relasi sosial dan sejenisnya. Kita sebut dia selalu saja memilih untuk seorang diri. Berarti sesungguhnya kita bicara tentang trait, kepribadian yang cenderung ajak. Tapi apakah seseorang yang introvert sama sekali tidak pernah bermain di luar kamar? Sesekali tentu dia bermain. Pasti ada tempo-tempo dia bermain. Tetapi tempo-tempo bermain itu merupakan state. Nah, perspektif ini ingin coba saya bawa guna menjawab pertanyaan dari saudara termohon. Ketika seorang pelaku pidana berkelit ke sana kemari, menghindar dan seterusnya, membangun alibi, mengingkari dan seterusnya, apakah ini bisa, saya ubah kalimatnya, apakah ini bisa kita kategorikan sebagai trait ataukah state? Ya, kemungkinan selalu ada. Nah, untuk memastikan bisa diperiksa. Tetapi menurut saya yang lebih penting dari itu adalah begini. Proses penegakan hukum yang ada di negara kita ini harus diakui adalah proses yang sesungguhnya tidak murah. Walaupun dikatakan harus sederhana, murah, dan cepat, realitasnya tidak begitu. Ini lambat, ini mahal, dan ini rumit. Menyadari bahwa ternyata kenyataan seperti itu, sekian banyak yuridiksi, tapi di luar Indonesia ya, yang menerapkan sistem Anglo-Saxon. Mereka menerapkan apa yang diistilahkan sebagai plea bargaining, guilty plea bargaining. Dengan adanya mekanisme plea bargaining, otoritas peradilan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menciptakan sebuah situasi yang sederhana, murah, dan cepat, yaitu sesegera mungkin menyampaikan pengakuan bahwa dia sudah melakukan perbuatan pidana. Kalau terdakwa memilih untuk mengambil kesempatan itu, maka iming-imingnya adalah sekali lagi proses persidangannya akan jadi murah, cepat, dan sederhana. Plus tidak tertutup kemungkinan hakim pun akan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Adanya mekanisme yang disebut sebagai guilty plea atau plea bargaining semacam ini sesungguhnya merupakan terobosan untuk mendobrak segala macam bentuk pertahanan psikologis terdakwa
yang boleh jadi menjadi salah satu sumber mengapa kemudian proses persidangan itu sekali lagi tidak murah, tidak sederhana, dan tidak cepat. Jadi apapun itu, apakah ini trade atau state, tetapi memahami bahwa tindak tanduk terdakwa bisa jadi merupakan kendala yang membuat proses penegakan hukum menjadi murah, sederhana dan cepat, maka dilakukan terobosan semacam ini. Memberikan kesempatan secara formal kepada terdakwa untuk mengambil kesempatan plea bargaining atau guilty plea tersebut. Mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah ini sungguh-sungguh menjawab pertanyaan saudara termohon, tapi mudah-mudahan menjadi perspektif yang bermanfaat tentang bagaimana kaitan psikologi memberikan kontribusi bagi munculnya mekanisme penegakan hukum yang baru. Selanjutnya ahli, perilaku eksternal itu bisa dari luar. Kami membayangkan, katakanlah ada seorang pelaku yang memang sebelum melakukan tindakan itu bergabung atau mungkin berkaitan dengan, mohon maaf, suka minum atau mungkin obat-obatan. Jika itu berlebih, berdampak. Dapatkah si perilaku itu jika dalam kondisi menggunakan dua hal tadi? Karena yang kami tahu, orang yang minum minuman keras, emosinya mudah tersulut. Ketika dia sedang berkumpul lebih dari katakanlah 5 orang, sepakat bareng-bareng, kemudian ada masyarakat yang lewat atau mungkin menegur atau seperti apa. Mungkinkah orang itu emosinya terpancing dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dari segi psikologi forensik? Baik. Ini tentang perilaku. Majelis, beberapa tahun silam atau beberapa bulan silam ada satu kasus penyalahgunaan narkoba oleh public figure. Kemudian dengan segala hormat, majelis hakim pada persidangan itu memutus bersalah, terdakwa bersalah, dan tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Penjelasannya adalah karena majelis beranggapan bahwa terdakwa belum mencapai pada tingkat kecanduan, sehingga tidak perlu direhabilitasi, hukum saja. Kalau dia sudah mencandu baru direhabilitasi. Itu logika majelis hakim dalam persidangan tersebut. Tentu saya menghormati logika itu, menghormati putusan itu. Tapi sebagai bentuk penghormatan pula, saya berbagi perspektif tentang izin majelis. Menurut saya ada cara pandang yang tidak begitu akurat tentang bagaimana nafza termasuk miras mempengaruhi pemunculan perilaku jahat manusia. Putusan tadi itu yang tidak memberikan rehabilitasi kepada terdakwa karena dianggap belum mencandu, saya tafsirkan bahwa hakim menganggap masalah nafza, miras, dan sejenisnya hanya sebagai dua sisi. Candu, tidak candu. Dua sisi, hitam atau putih. Padahal realitasnya tingkat seseorang memakai nafza ataupun miras tidak hitam atau putih, tapi gradasi. Contoh, ada peminum yang tergolong sebagai peminum rekreasional. Dia minum, tetapi untuk tujuan rekreasional. Jadi ketika teman-teman arisan misalnya minum, dia ikut minum. Tapi selesai arisan dia tidak minum lagi. Ini tergolong sebagai peminum rekreasional. Oh ya, majelis, saudara termohon, saya ingin menunjukkan kepada saudara termohon bahwa boleh jadi ada cara pandang yang perlu kita koreksi terkait dengan konstruksi pertanyaan saudara termohon itu tadi. Ini bukan masalah hitam atau putih, tapi berjenjang, gradasi. Saya mulai, saya lanjutkan. Ada peminum yang tergolong rekreasional, tadi sudah saya katakan. Ya. Ada peminum yang sudah termasuk kategori problematik. Dia sudah lebih sering, tapi belum mencapai level adiksi, mencandu, belum. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa pemahaman kita tentang miras, tentang narkoba sesungguhnya tidak hitam putih, tapi merupakan gradasi. Dengan demikian,
kembali ke pertanyaan saudara termohon. Adakah kemungkinan bahwa seseorang yang minum dan seterusnya itu sepatutnya yang paling jitu adalah dengan dijawab lewat mengetahui kadar alkohol dalam darah yang bersangkutan. Itu jawabannya. Sehingga kita tahu persis apakah kadar alkohol di dalam darah itu sudah mencapai level berbahayakah atau tidak. Sebagai misal, saya angkanya lupa karena ini urusan kedokteran. Tapi saya berikan ilustrasi dari sudut pandang perilaku ya. Hingga derajat tertentu orang masuk dalam kondisi mabuk. Lewat dari derajat tertentu dia akan pingsan. Kenapa dia pingsan? Itu mekanisme otomatis manusia untuk menghentikan dirinya agar tidak lewat lagi. Karena begitu dia naik lagi derajatnya dia akan mati. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita ini masalah gradasi, bukan masalah hitam putih. Oh, apakah orang yang minum minuman keras akan membacok? Maka jawabannya kita pahami mudah-mudahan sekarang tergantung pada kadar alkohol di dalam darah yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta orang menegak bir misalnya langsung bacok orang, tidak. Karena ada level. Demikian saudara termohon. Mudah-mudahan bisa ya menjadi pengayaan terbaik. Satu lagi yang ahli bicara tentang tadi masalah, kami kembali ke sasarannya di samping pelaku, korban, saya tertarik ke penegak hukum. Ketika, mohon maaf, perkara ini sebenarnya memang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kami sepakat bahwa ini perlu diuji kembali. Namun, tekanan-tekanan framing-framing di luar dengan berbagai gaya cara menyajikan, bahkan mohon maaf, yang mengaku ahli tapi tidak berimbang, berpihak. Padahal dalam suatu kasus pembunuhan, mohon maaf, itu pasti ada pelaku dan pasti ada korban. Tapi terkadang framing di media lebih dominan bahwa itu adalah A, B, D tidak bersalah dan seterusnya, bahkan menggiring opini bahwa itu bukan perkara A tapi adalah perkara B. Pertanyaan kami, sejauh mana perilaku atau mempengaruhi sikap tindak aparat penegak hukum? Karena kami tetap dalam proses sidang mendasari alat bukti yang cukup. Kira-kira itu. Pertanyaan saudara termohon majelis kembali mengingatkan saya pada salah satu materi yang saya sampaikan di Diklat Mahkamah Agung. Apakah perlu saya tanggapi atau tidak? Karena boleh jadi perspektif yang saya berikan berikut ini juga boleh jadi akan ditafsirkan sebagian pihak sebagai hal yang kurang menyenangkan bagi lembaga judisial. Apakah perlu saya tanggapi? Saya punya perspektif keilmuan untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi harus saya katakan perspektif ini boleh jadi akan ya katakanlah cukup sensitif karena menjelaskan tentang tingkah laku dan proses berpikir personel penegakan hukum termasuk hakim yang barangkali di luar perspektif normatif. Baik, majelis izinkan saya akan jawab. Paling tidak, ketika kita bicara tentang proses berpikir dan kerja personil penegakan hukum, mobil khusus hakim, itu ada 5 model. Paling tidak ada 5 model. Model yang paling sering diklaim diistilahkan sebagai legal model. Sebagai misal, tadi saudara termohon tanpa secara sungguh-sungguh sebetulnya sedang mempraktekkan legal model. Ketika beliau mengatakan kami bekerja berdasarkan fakta persidangan, begitu kan ya? Tadi saudara mengatakan itu kurang lebih. Itu adalah klaim legal model. Kami bekerja mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kami bekerja berdasarkan pembuktian di ruang sidang. Itu bahasa-bahasa legal model. Saya menghormati itu majelis, tapi dengan segala hormat, psikologi forensik lagi-lagi tidak teryakinkan oleh klaim semacam itu.
Jadi kalau saya membahasakannya begini, ketika saya menyampaikan materi di sekolah-sekolah kedinasan, saya ingin bersendagura dengan mengatakan, boleh jadi psikologi forensik ini di mata para sarjana hukum akan terdengar sebagai sebuah disiplin yang usil, tengil, dan jahil. Tetapi sesungguhnya tidak itu tujuannya. Tujuan kami adalah, ayo coba lepas toganya, coba simpan palunya, coba tanggalkan identitas pengenalnya, coba turun sini sama-sama dengan saya akan tanda petik telanjangi kalian bahwa sesungguhnya proses berpikir kalian adalah seperti berikut ini. Itu yang ingin disampaikan oleh psikologi forensik. Nah, saya lanjut ya. Satu model yaitu legal model, silakanlah. Semua sarjana hukum mengklaim itu. Semua personil sistem peradilan pidana kita mengklaim itu. Tapi psikologi forensik tidak yakin. Kalau tidak yakin, lantas apa penjelasan yang membuat psikologi forensik yakin? Mari kita cek 4 model lainnya. Tetapi waktunya panjang untuk menjelaskan semua. Untuk merespons saudara termohon, saya akan gunakan 2 model saja. Pertama yang disediakan sebagai public opinion model. Apa itu? Saya yakin saudara termohon baca media sosial. Saya yakin saudara advokat nonton siniar atau podcast. Dengan segala hormat, mungkin majelis hakim juga baca koran dan segala macam perbincangan di ruang publik. Pertanyaannya, sanggupkah personil penegakan hukum bekerja melawan arus opini publik? Contoh majelis, barangkali saya mohon maaf kalau contoh saya berikut ini menjadi terkesan terlalu vulgar. Sanggupkah hakim membuat putusan yang berlawanan dengan arah angin bertiup? Seperti itu. Mana yang menakutkan? Di orang-orang yang hadir di ruang persidangan atau justru orang di luar persidangan? Kalau kita jadikan public opinion model sebagai acuan berpikir, maka kita punya alasan bahwa opini publik akan sangat mungkin mewarnai, untuk tidak mengatakan merecoki proses berpikir personil penegakan hukum. Namun harus dipahami, ketika saya menggunakan istilah public opinion, public di situ jangan hanya diartikan sebagai warganet, citizen dan netizen, tidak. Atasan, kolega itu juga bisa dianggap sebagai public. Artinya pimpinan kita di kantor, kolega kita di samping juga bisa memunculkan tekanan kepada kita yang mendistorsi proses penegakan hukum itu. Bisa diikuti ya, saudara. Itu satu, public opinion model. Mari kita kaitkan public opinion model ini dengan model berikutnya, yaitu strategic model. Apa itu strategic model? Strategic model memandang bahwa sesungguhnya, sampai kata sesungguhnya, jadi psikologi forensik sedemikian yakin, sesungguhnya personil penegakan hukum ketika bekerja, mereka akan menjadikan pekerjaan mereka sebagai alat pelontar karir. Contoh, dalam seleksi Hakim Agung misalnya Pak Tulis, ada satu tahap di mana peserta seleksi diminta untuk menyerahkan putusan mereka, putusan yang dianggap tebal. Intinya portofolio. Kalau praktek semacam ini kita soroti dari sudut pandang strategi model, maka kita bisa membayangkan bahwa sejak dini setiap personil penegakan hukum akan memasukkan egosentrisme mereka dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi sinisnya, benarkah Bapak dan Ibu jaksa bekerja semata-mata demi perkara itu? Tidak. Strategik model yakin, ketika Bapak Ibu berpikir, mengetik dan segala macam, Bapak Ibu juga membayangkan apa dampak berkas tuntutan saya ini terhadap karir saya ke depan. Itu strategik model. Jadi personil penegakan hukum menjadikan pekerjaan mereka sebagai strategi, sebagai siasat untuk melontarkan karir mereka. Apakah itu dibolehkan? Saya yakin tidak dibolehkan. Bekerja yang untuk berkas itu. Bekerja untuk siapa? Untuk pencari keadilan, titik. Normatif, legal model, strategi model membantah itu. Silakan diklaim bahwa kami bekerja semata-mata demi pencari keadilan. Silakan. Berkas yang saya kerjakan
Kembali ke contoh tadi. Demikian pula, ketika seorang peserta seleksi hakim agung menyodorkan contoh putusannya, maka sejak dini bisa saja korps hakim terkondisi untuk berpikir sama, egosentrisme. Sejak dini mereka sudah mulai berpikir, apa yang harus saya kerjakan agar putusan ini suatu saat nanti bisa saya pakai untuk melontarkan karir saya ketika saya mengikuti seleksi hakim agung. Ini misalnya. Dengan demikian, kembali ke pokok pertanyaan saudara termohon majelis, seberapa besar pengaruh pandangan publik misalnya terhadap suatu proses penegakan hukum? Terjawab sih. Public opinion model dan strategic model memberikan dasar paling tidak bagi saya dari disiplin psikologi forensik untuk yakin bahwa tekanan publik, pengaruh pimpinan, dan segala macam imajinasi atau rencana pengembangan karir akan memberikan warna untuk mengatakan merecoki proses penegakan hukum. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya pekerjaan Bapak Ibu ini sangat mulia tapi sekaligus sangat berat. Pengaruh itu, intervensi itu, katakanlah demikian, tidak hanya datang dari publik, tidak hanya datang dari pimpinan, tidak hanya dari kolega, tekanan korps, juga korsa dan segala macam, tapi juga dari imajinasi Bapak Ibu sendiri terkait pengembangan karir macam apa yang ingin Bapak Ibu titi ke depan. Mudah-mudahan saya tahu. Strategic model dan public opinion model. Turut, masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Masih ada yang mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat datang Bapak Reza yang kedua kali ya Pak di sini. Siap. Saya akan melanjutkan tadi saya menyimak berkaitan dengan yang pertama ini kaitannya dengan efek senjata. Ya. Apakah ini berlaku hanya untuk senjata api atau keseluruhan senjata? Karena apabila kita membawa senjata misalnya pedang atau pisau atau parang atau samurai, apakah efek senjata ini juga bisa muncul seperti yang dijelaskan tadi ketika inisial P menembak ke atas? Terima kasih. Studi yang menghasilkan teori efek senjata menggunakan senjata api. Apakah kemudian kita bisa berpikir analog ke senjata selain senjata api? Saya belum pernah menemukan hasil studi tentang itu. Jadi belum pernah yang mulia. Hasil studi yang menggunakan selain senjata api saya belum pernah temukan. Baik. Kemudian yang saya mau tanyakan, dalam psikologi forensik, tentunya ahli juga memahami lebih kurangnya perkembangan hukum di Indonesia ini. Nah, apakah ahli, menurut pendapat ahli, mengapa dalam sisi penegak hukum hal semacam SCI itu jarang dikedepankan? Nah, karena scientific crime investigation termasuk mungkin psikologi forensik di sana. Nah, apakah itu karena peralihan kita sebagai penegak hukum, ya semua yang belajar hukum itu mempunyai alam berpikir bahwa alat bukti itu di pasal 184. Nah, walaupun ada di luar itu berkembang perluasan makna-makna terkait dengan alat bukti. Nah, dalam psikologi forensik mengapa itu bisa terjadi, Pak? Majelis, tidak hanya di Indonesia majelis, kesulitan untuk memahami bukti-bukti saintifik, hasil-hasil kerja forensik, bahkan hingga hari tetap menjadi persoalan di negara seperti Amerika Serikat. Tapi mereka punya cara untuk mengatasinya. Jadi berangkat dari pemahaman seperti ini majelis, saya bisa dikoreksi sekiranya keliru. Dengan segala hormat, selama para personel penegakan hukum, kuliah sarjana, kuliah hukum, ya S1, berapa SKS yang Bapak dan Ibu Jaksa pelajari tentang kedokteran forensik? Berapa SKS? Tidak usah dijawab. Ini hanya pertanyaan retorika. Ya. Yang kedua, berapa jam yang Bapak Ibu pelajari tentang psikologi forensik? Berapa semester yang Bapak Ibu pelajari tentang IT forensik? Saya yakin, mungkin saya keliru, tapi saya yakin hazanah forensik itu sangat sedikit
dipelajari di Fakultas Hukum kita. Namun betapa berat seketika di ruang sidang kita yang tanda petik awam terhadap forensik, awam terhadap pembuktian secara saintifik, sekonyong-konyong dipaksa tanda petik untuk menyelami persoalan dari sudut pandang saintifik. Betapa berat. Tapi sekali lagi, persoalan ini tidak hanya dialami oleh personil penegakan hukum di Indonesia, tapi juga sampai sekarang tapi Amerika Serikat itu demikian pula. Kenapa persidangan O.J. Simpson berlangsung sedemikian alot? Kalau saudara termohon mungkin pernah mendengar kasus itu jadi salah satu contoh majelis tentang betapa rumitnya menghadirkan pembuktian saintifik di ruang sidang. Dalam pengertian bagaimana membuat personil penegakan hukum bisa memahami ihwal terkait kimia, toksikologi, kedokteran, psikologi dan seterusnya. Luar biasa rumit. Tambah lagi majelis. Saya bisa keliru ya, jadi saya bisa dikoreksi, mohon maaf majelis. Ada persidangan, semisal persidangan kopi sianida. Mungkin Bapak Ibu termohon pernah dengar. Saya masih ingat pemeriksaan terhadap ahli kimia, psikologi, kedokteran dilakukan nyaris tengah malam buta. Ketika kondisi psikologis manusia letih luar biasa, dihidangkan pada sekian banyak data, angka, logika, teori, metode yang seumur-umur belum pernah didengar oleh para sarjana hukum. Betapa rumitnya mencerna itu. Tapi apa boleh buat? Kalau kita mau konsekuen bahwa proses penegakan hukum, proses persidangan ini harus berdasarkan pada pembuktian, bukan mengandalkan pada keterangan, maka kita harus konsekuen. Suka tidak suka, kita harus paham data-data, bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik itu. Nah, di negara semisal Amerika, ketika dengan segala hormat majelis, ketika hakim merasa kepayahan untuk memahami informasi apa ini, bisa saya lihat, bisa saya baca, tapi tidak bisa saya cerna, hakim bisa minta agar dia diganti. Itu terobosan di Amerika Serikat. Dia ganti. Atau terobosan lain, tapi ini masih eksperimen ya. Di Anglo-Saxon kan mereka memakai juri kan. Ada sekian puluh atau sekian belas juri. Notabene juri itu kan awam. Tiba-tiba mereka pula yang harus membuat keputusan tentang nasib terdakwa, dan kepada mereka disodorkan bukti-bukti saintifik, data-data forensik yang tak apa artinya bagi mereka. Kalau mereka tidak sanggup, mereka bisa. Nah ini contoh terobosan-terobosan. Jadi saudara termohon, saya membayangkan bahwa ada sekian banyak kasus yang boleh jadi tidak begitu meyakinkan dari sisi pembuktian saintifik. Kenapa? Apa boleh? Karena pada dasarnya sarjana hukum kita, ini maaf ya, saya mengomentari sarjana hukum, karena boleh jadi para sarjana hukum kita memang tidak terkondisi sejak awal, apalagi terus menerus untuk memperkaya khazanah berpikir mereka tentang apa itu bukti saintifik, apa itu bukti forensik. Tinggal lagi bagaimana solusinya yang harus kita cari. Kalau kita mau konsekuen, kalau kita mau konsekuen, barangkali dia begini. Kalau memang data-data ini tidak bisa kita paham, sehingga sampailah kita pada sebuah simpulan bahwa saya tidak bisa menentukan, saya tidak teryakinkan, ya sudah, lepas. Pahit, tapi itu konsekuensi yang tidak terhindarkan, namun luhur ketika otoritas penegakan hukum tidak sungguh-sungguh mampu menghadirkan, apalagi memahami bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik yang dihadirkan di ruang penegakan hukum. Terima kasih, penjelasannya luar biasa, ahli. Kemudian saya juga akan beralih dari keterangan yang pendapat yang saudara sampaikan berkaitan dengan saya beberapa kali membaca secara psikologi, peran psikologi, ya, bahwa ditemukan, apakah di psikologi forensik juga ada, mohon penjelasannya, bahwa pada akhirnya, pada faktanya
di dalam sebuah persidangan, pada akhirnya juga dimungkinkan kejahatan melawan balik. Nah, dalam sisi karena secara psikologi dia sudah mendapatkan dukungan, entah dukungannya itu berupa semua daya, mulai dari dukungan orang-orang, dukungan publik, dan lain-lain. Akhirnya dia memberikan perlawanan balik yang padahal secara kalau saudara ahli tadi bilang adalah secara legalnya, secara pembuktian kami membuktikan bahwa itu benar-benar salah. Nah, apakah dalam psikologi forensik pelaku memiliki kecenderungan untuk akhirnya melakukan perlawanan balik atau crime against fight back? Apakah pelaku punya kecenderungan untuk melawan balik? Siap. Dalam dunia psikologi forensik, mungkin saya tidak begitu memahami pertanyaan saudara termohon ya, tapi saya bayangkan begini. Ketika seorang pelaku pidana itu diamankan, kemudian dibawa ke ranah hukum, dihadirkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa, ya niscaya dia melakukan perlawanan. Keberadaan mereka apa kalau bukan sebagai serdadu perlawanan terdakwa? Gitu kan? baik. Kemudian yang mau saya tanyakan, karena dalam proses menuju PK ini, dalam suatu kasus dimungkinkan misalnya seseorang yang dihukum seumur hidup ataupun mati. Seorang pelaku ketika dihukum itu dia akan melakukan apapun untuk membuat dirinya bisa keluar. Nah, salah satunya misalnya membuat gerasi. Apakah hal tersebut dalam psikologi forensik ada dipelajari atau seperti apa? Majelis, saya hanya akan merespon pertanyaan saudara termohon dengan kembali tentang perdebatan disposisi dan situasi itu tadi. Baik. Tentu pihak terdakwa bisa kita pandang sebagai orang yang terus-menerus berusaha meyakinkan dunia, berusaha meyakinkan pengadilan negeri, berusaha meyakinkan pengadilan tinggi, berusaha meyakinkan Mahkamah Agung, berusaha meyakinkan Presiden Gerasi bahwa percayalah, peristiwa pidana ini terjadi karena faktor selain diri saya, situasi, lingkungan, orang lain, dan seterusnya. Bukan karena saya, bukan karena faktor disposisi. Saya pikir by default, serta-merta, posisi terdakwa akan seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir, pertanyaan saya untuk ahli, melihat kondisi mungkin di Indonesia atau di luar negeri, Indonesia khususnya saat ini, menurut ahli, apakah dalam psikologi forensik pembuktian yang kita pakai ini adalah pembuktian sosial atau pembuktian eksak atau pembuktian yang seperti apa? Kebenarannya itu. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi. Modelnya panjang sekali. Kalau ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan yudisial. Percayalah, kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal model itu loh Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks maaf personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup, tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan, tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita, percayalah,
Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model. Silakan mengklaim seperti itu. Tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teryakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas, mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakinkan. Makanya banyak model. Nah, izin majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta diklat itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati. Psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi, toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan. Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini ya Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. Ya, sebut saja boleh, biar kita cari di Secara garis besarnya aja, Pak. Secara Siap. garis besarnya aja mungkin. ya. Ada attitudinal model, model sikap. Perlu diperagakan tidak? Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit, bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin dan jujur ya, spontan tadi. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin, spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap? Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap jawab? Siap ya? Siap. Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ibu. Ya, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu, bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya. Saya boleh tahu ketika Bapak-Bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofonnya. Supaya saya dengar. Syarat formil material, kemudian locus tempus. Oke. Locus tempus habis itu Sudah? Sudah ya? Sudah lah, 4 Pak. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal deadline apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti
Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, bahaya ini, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Untuk sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini. Paling tidak sudah ada beberapa model yang coba Masih ada saya pertanyaan nggak, Pak? coba. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, kita break sholat asar dulu karena kami belum sholat asar. Cukup ya Mulia. Ya. Kalau memang ada pertanyaan lagi, kita habiskan di sini. Kita nanti menyiapkan. Ya, sebentar Pak. Sebelum selesai bicara ya Pak. Kita menyiapkan berita acara novumnya biar bisa ditandatangani sama saksi novum itu. Kita break sholat asar dulu 15 menit. Baru kita lanjut ke pemeriksaan saksi berikutnya. Saksi apa ahli? Ahli, baik. Begitu. Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya Mulia. Cukup ya. Pak Reja, saudara ahli, masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup majelis. Terima kasih majelis. Para pemohon sudah tahu ya mengenai pendapat beliau ya. Terima kasih Pak Reja, saudara ahli, atas berbagi keilmuannya kepada kami di ruang sidang ini. Minta tolong pengunjung sidang, berkali-kali saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, ini sudah sering terjadi ketika saya berbicara, Bapak dan Ibu masih juga sering berbicara juga. Kalau mau bicara silahkan di luar ruang sidang Bapak dan Ibu. Kami tidak melarang Bapak dan Ibu untuk berbicara. Cuma persidangan saat ini sedang berlangsung dan saya masih akan mengatakan sesuatu kepada ahli ini. Jadi tolong menjaga ketertibannya. Baik, Pak Reja, saudara ahli, terima kasih atas ilmunya. Bermanfaat sekali bagi kami. Ya. Terima kasih Pak. Selamat jalan sampai tujuan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.